Salam literasi. Perkenalkan, saya Universitas Yunantik Jaya. Saat ini saya sedang mengajar di SMP Negeri 7 Komodo. Kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai bagaimana sih cara kita sebagai guru tentunya untuk meningkatkan kemampuan literasi baca tulis pada peserta didik. Adapun judul dari praktik baik yang akan saya lakukan yakni penerapan media pohon pintar untuk meningkatkan literasi baca tulis dalam pembelajaran menulis puisi rakyat menggunakan model cooperative learning. Ada beberapa hal yang melatar belakangi saya, kenapa sih saya mengangkat praktik baik ini. Yang pertama, berdasarkan hasil rapor pendidikan tahun 2024 menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik masih berada di tahap minimum. Itu artinya bahwa ini akan menjadi refleksi bersama di satuan pendidikan masing-masing, salah satunya itu di SMP Negeri 7 Komodo. Hal itu disebabkan karena tidak adanya minat literasi dalam membaca maupun menulis dari peserta didik itu sendiri. Masalah lain yang terjadi di SMP Negeri 7 yakni kondisi dan situasi kelas yang kurang efektif. Oleh karena itu, menjawab permasalahan tersebut, saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 7 memecahkan hal tersebut menggunakan media pohon pintar. Bapak Ibu guru hebat sekalian, saya persembahkan video pembelajaran dari praktik baik saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta satu orang pimpin doa. Pada yang bertugas silakan. Silakan berdiri. Doa selesai. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu guru mau berpantun dulu. Jangan lupa bilang ke Sumatera singgah di Siantar. Untuk membeli sambal terasi. Agar menjadi anak yang pintar. Mari kita mulai dengan jargon konsentrasi. SMP Negeri 7 Komodo. Konsentrasi. Yes, yes, yes. Minggu lalu kita sudah membahas berkaitan dengan puisi rakyat. Ya. Sekarang pembelajaran kita masih berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, masih tentang puisi rakyat. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya tuh, siapa yang pernah di sini menulis? Ayo, siapa yang pernah melakukan kegiatan menulis? Masa tidak pernah melakukan kegiatan menulis? Oke, semuanya iya kan? Menulis kan ada banyak kegiatannya. Ada yang menulis buku catatan kalian, ada yang menulis dalam bentuk teks, menulis puisi, menulis apa lagi? Menulis cerita. Oke, baik. Kegiatan kita hari ini yakni menulis puisi rakyat. Jadi puisi rakyat itu ada pantun, ada gurindam dan juga tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, yakni setelah kalian nanti belajar materi ini, kalian bisa menulis sebuah puisi rakyat, baik itu pantun, syair maupun gurindam. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan tersebut, ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama nanti, kalian semua akan duduk dalam kelompok. Ya, Bu. Lalu yang kedua, dalam kelompok nanti kita mulai menulis puisi rakyat berbantukan media pohon pintar. Kemudian nanti setelah itu kamu tulis pantun, lalu Ibu akan mengambil nilai dari puisi rakyat yang sudah kamu tulis. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Sekarang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menulis puisi rakyat. Jangan sampai begini, kan kita semua sudah pernah melakukan kegiatan menulis, toh? Ya, Bu. Jadi menulis puisi rakyat ini tidak sama seperti kita menulis karang-karang. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan agar teks yang kamu tulis sebentar bisa dikategorikan ke dalam pantun, kemudian syair dan gurindam. Sekarang, Ibu minta 4 orang dari setiap kelompok ke depan untuk mengambil sticky notes yang ada di pohon pintar tersebut. Kita mulai dari kelompok ini, 4 orang. Silakan. Ayo, silakan. Jadi, teman-teman ini sudah ambil sticky notes yang ada pada pohon pintar. Oke. Dan sekarang mari kita beri kesempatan untuk mereka membacakan kira-kira kalimat apa yang mereka dapatkan dari sana. Silakan. Dimulai dari ini. Ciri-ciri gurindam memiliki rima AA, BB, CC, dan DD. Oke. Tahu rima toh? Ya, Bu. Apa itu rima? Lima yang sama. Ya. Memiliki rima Yang sama. Oke. Atau bunyi yang sama. Oke. Jadi, dalam gurindam itu ya, rima yang terdapat di sana itu harus rima AA, BB, atau CC, juga DD. Oke. Selanjutnya silakan. Ciri-ciri gurindam, satu baris memiliki
8 sampai 14 suku kata. Oke, jadi gurindam yang kedua ciri-cirinya itu nanti kalau kamu tulis harus memiliki 8 sampai 14 Suku kata. Suku kata sudah tahu seperti apa? Ya. Oke, saya ambil contoh. Kalau kata kami ada berapa suku kata? 2. Ada 2. Suku kata yang pertama? Ka. Suku kata yang kedua? Ni. Oke, berarti sebentar kamu menulis gurindam harus memenuhi 8 sampai 14 suku kata. Tidak boleh lebih dari 14, tidak boleh kurang dari 8. Oke, berikut. Oke, silakan. Ciri-ciri gurindam. Baris 2 merupakan jawaban. Oke, jadi gurindam yang akan kamu buat itu harus memiliki 2 baris dalam satu bait. Baris pertama merupakan soal. Baris kedua merupakan jawaban. Bisa? Ya, Bu. Oke, silakan yang tadi. Kebahasan puisi rakyat menggunakan konjungsi. Oke. Jadi, dalam puisi rakyat, baik gurindam ataupun pantun ataupun syair harus menggunakan Konjungsi. Salah satu konjungsi yang melekat pada puisi rakyat itu adalah konjungsi maka. Oke, tahu ya? Konjungsi maka. Oke. Bisa mengerti sampai di sini? Bisa? Oke, silakan kembali. Ada bertanya? Oke. Kalau itu sebelum kita diskusi dalam kelompok, kita berdiri dulu, kita ice breaking. Yang orang dari setiap kelompok untuk maju, silakan maju. Tiga orang. Ambil sticky notes yang ada di sini. Tema pantun nasihat. Oke. Berarti kelompok mereka nanti akan membuat pantun yang bertemakan nasihat. Kebahasan pantun menggunakan kalimat ajakan. Oke. Berarti mereka sebentar akan membuat pantun nasihat yang berisi ajakan. Tahu kalimat ajakan toh? Oke, silakan. Kebahasan pantun menggunakan konjungsi jika. Oke. Pantun yang akan mereka tulis, pantun nasihat akan menggunakan kalimat ajakan. Di dalam kalimat ajakan tersebut Anda harus menggunakan konjungsi. Baik, yang kamu tulis dalam kelompok itu adalah kalau di sini tadi pantun, di sini gurindam, di sini syair. Bisa? Silakan kerja. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Jadi rimanya itu harus rima kalimat tadi harus. Tepuk salut dulu untuk kalian. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Apa-apa saja yang sudah kita belajar? Silakan. Pak, pantun. Bagaimana struktur pantun? Memiliki 4 baris dalam satu bait. Kemudian? Oke. Baris 1 dan 2 merupakan sandi. Lalu? Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, dapat kita berdoa. Jadi Bapak Ibu guru hebat sekalian, agar kemampuan literasi anak meningkat, maka diperlukan kreativitas dari kita guru untuk mencari alternatif supaya kemampuan literasi dari peserta didik tersebut mengalami peningkatan ke arah yang positif. Jadi, salah satu cara agar hal tersebut tercapai dengan kita menerapkan media pohon pintar. Selain menumbuhkan minat baca peserta didik, media ini juga mampu melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran hari ini yang telah dilakukan sangat menyenangkan, efektif karena menggunakan pohon pintar, sehingga kami mudah memahami puisi rakyat. Terima kasih kepada Ibu Yona yang telah mempraktekkan kegiatan baca tulis kepada peserta didik, karena kegiatan baca tulis kepada peserta didik ini sangat bermanfaat baik itu bagi pendidik maupun peserta didik. Di sini saya sangat berterima kasih karena saya telah menerapkan kegiatan baca tulis ini hasil dari praktek baik yang dilaksanakan oleh Ibu Yona. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yona. Saya mendukung program atau praktik baik literasi baca tulis melalui penerapan media pohon pintar yang dilakukan oleh Ibu Yona dalam rangka meningkatkan literasi anak-anak kami di SMP Negeri 7 Bogor. Mengingat di sini masih banyak anak-anak yang belum fasih membaca dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih Ibu Yona untuk SMP Negeri 7 Bogor. Praktek baik yang dilakukan telah menjawab persoalan siswa di SMP Negeri 7 Komodo. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya hasil belajar siswa. Jadi, saya menyimpulkan bahwa penerapan media pohon pintar untuk meningkatkan kemampuan literasi baca tulis sudah berhasil dilaksanakan. Demikianlah praktik baik ini, semoga bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu guru hebat. Salam literasi.